Umroh sesuai Quran dan Sunnah bersama Karya Imtak. Terjangkau, nyaman, amanah, berpengalaman, sesuai dengan Quran dan Sunnah. Fasilitas, perlengkapan umroh manasik dan handling, hotel bintang 4 dan 5 staraf, dekat dengan Masjid Al-Haram, pesawat Saudi Airlines Direct Jeddah, makan 3 kali sehari, bus AC dan snack, free rihlah maklim Makkah Madinah, free air jam-jam. Antara umroh satu dan umroh lainnya, itu akan menghapus dosa di antara keduanya. Dan haji mabrur tidak ada balasannya melainkan surga. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Daftar segera, seat terbatas. Telepon atau WA di 0811 206 5536. Karya Imtak, wujudkan niat suci Anda bersama kami. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul amma ba'd. Jamaah Persis TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang sunnah-sunnah pada hari raya Idul Fitri. Pada pembahasan kali ini akan dibagi menjadi 3 pembahasan. Pertama adalah kaitan dengan sunnah-sunnah sebelum Id. Kemudian yang kedua adalah sunnah ketika Id, yaitu ketika sholat dan khutbah. Kemudian yang ketiga adalah pasca sholat dan juga pasca khutbah. Nah, nanti bagaimana sunnah-sunnahnya, insya Allah nanti kita akan bahas secara singkat. Jamaah kaum muslimin watul iman rahimakumullah. Nah, untuk pembahasan yang pertama itu adalah sunnah-sunnah sebelum salat Id. Apa saja sunnah-sunnah sebelum salat Id? Yang pertama adalah makan sebelum berangkat ke musola atau ke lapangan. Ini berdasarkan hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam la yagdu yaumal fitri hatta yakula tamarat. Jadi pada hari raya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maksudnya di sini adalah pada hari raya Idul Fitri, beliau itu tidak berangkat untuk melaksanakan salat hingga beliau itu makan beberapa butir kurma. Nah, di sini kalau mau silakan dengan kurma. Kalau tidak ada silakan dengan nasi atau pada intinya adalah ada sesuatu yang dimakan, ada sesuatu yang dimakan. Karena Yaumul Fitri itu adalah hari berbuka ya. Bahkan pada hari raya itu tidak diperbolehkan di dalamnya untuk bersaum. Jamaah kaum muslimin watul iman rahimakumullah. Nah, ini dilaksanakan sebelum berangkat ke musola atau ke lapangan. Kemudian yang kedua. Yang kedua tentu saja adalah bersuci ya. Bersuci dalam artian di sini kaitannya dengan sholat Idul Fitri. Dan sholat tentu saja di dalamnya ada terkait dengan syarat sah. Apakah ya kalau misalkan yang berhadas kecil maka tentu saja itu dengan berwudu. Tapi kalau berhadas besar tentu adalah dengan mandi. Nah, jadi tentu saja ketika nanti ke lapangan itu diusahakan berada dalam keadaan bersih dari hadas. Yang tujuannya di mana nanti untuk sholat Idul Fitri. Kemudian yang ketiga adalah memakai baju yang terbaik. Ya, baju yang terbaik di sini bukan berarti harus kita beli baju yang baru ya. Bukan gitu. Tapi baju yang memang dianggap itu adalah baju yang terbaik. Nah, itu dapat atau disunahkan itu juga dibawa atau dipakai ke lapangan untuk melaksanakan sholat Id dan juga mengikuti khutbah Id di sana. Ini berdasarkan hadis dari riwayat Imam Al-Bukhari. Suatu waktu Umar bin Khattab itu pernah mau menghadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada beliau itu baju, yang baju tersebut baju atau jubah di mana baju tersebut itu terbuat dari sutra. Nah, kata Umar waktu itu ya, tajammal biha lil Id, supaya engkau itu bisa
berhias, ya. Bisa memperbagus lil id biha, dengan pakaian tersebut, lil id, ya. Lil id pada hari raya, wal wufud. Wal wufud di sini itu adalah artinya kaitan dengan supaya Rasul pun bisa menyambut delegasi-delegasi kalau ada tamu itu dengan pakaian yang terbaik. Maksudnya itu apa yang diberikan oleh Umar dengan pakaian dari sutra. Pada waktu itu Rasulullah SAW menjawab, innama hadhihi libasu man la khalaqalah. Ini adalah pakaian orang yang tidak akan mendapat bagian nanti di akhirat. Di sini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW itu tidak menafikan kaitan dengan tajamul, ya. Kaitan dengan tajamul. Tajamul itu yaitu mempercantik diri atau memperbagus diri, diantaranya adalah dengan berpakaian. Nah, di sini beliau tidak mengingkari, tapi yang beliau ingkari itu adalah kaitan dengan penggunaan harir, penggunaan pakaian atau libas, ya, pakaian atau tadi itu jubah itu dari harir. Harir itu dari sutra. Nah, ini terlarang, ya, bagi laki-laki itu. Jamaah kaum muslimin watul iman rahimakumullah. Nah, dari hadis ini kita dapat ambil istimbat. Imam Bukhari itu memasukkan hadis ini, ya, dalam bab di mana terkait dengan hari raya Id, ya. Itu Kitabul Idain. Itu dalam Kitabul Idain. Ya, di samping itu juga kita juga menemukan riwayat ini dari riwayat Imam Al-Baihaqi, yaitu asar dari Ibnu Umar. Karena, ya, yalbasu fil idaini asana siabi. Jadi bahwa Ibnu Umar itu, sungguhnya Ibnu Umar itu memakai pakaian yang terbaik pada hari raya dua Id, ya. Baik itu Idul Fitri ataupun Idul Adha. Nah, ini riwayat Imam Al-Baihaqi. Jamaah kaum muslimin wa iman rahimakumullah. Nah, di samping itu juga tentu saja bagi setiap muslim disunahkan nanti untuk keluar ke tempat id, ya, atau musola, itu sebagai syiar. Tak terkecuali juga para wanita yang lagi haid, kemudian juga para perawan, dan juga tentu di dalamnya juga anak-anak. Karena bukan hanya ada dimensi kurbah, tapi di sini juga ada dimensi kaitan dengan syiar, ya, penegakan syiar, di mana pada waktu itu, pada hari raya Id itu, ini adalah hari raya umat Islam, jadi semuanya dikerahkan. Termasuk juga yang biasanya di rumah, itu dikeluarkan. Nah, di sini maksudnya adalah para wanita haid dan juga para perawan. Nah, ini ada hadis riwayat Imam Al-Bukhari, ya. Jamaah kaum muslimin wa rahimakumullah. Kemudian yang keempat adalah orang yang haid juga disunahkan untuk menghadiri Id, ya. Tapi nanti tempatnya agak berbeda, ya, atau terpisah dengan orang-orang yang atau tempat yang biasa digunakan untuk sholat nantinya. Ini juga sama. Hadisnya dari riwayat Imam Al-Bukhari. Wa yata'zilnal al-khuyadu al-musalla. Jadi kami diperintahkan, ya, orang-orang yang haid itu untuk menjauhi tempat sholat. Di samping itu juga ketika keluar disunahkan juga untuk mengucapkan takbir secara serentak dan juga dengan lafal yang lantang. Ketika kaum muslimin itu keluar dari rumah, maka payukabbirna bitakbirihim. Maka para perempuan-perempuan pun, anak-anak gadis pun, ya, yang tadi itu al-khuyad juga atau orang-orang yang haid juga, itu mereka itu di belakang barisan kaum laki-laki, kemudian juga mengikuti takbir, ya. Mengikuti takbir sebagaimana takbirnya kaum laki-laki. Payukabbirna bitakbirihim. Nah, terkait dengan masalah takbir ini, apakah boleh misalkan, ya, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahilham. Nah, kemudian kan diikuti oleh yang lain. Nah, apakah boleh takbirnya seperti itu? Pertama, tentu saja itu diperbolehkan. Apa dalilnya? Dalilnya ini, ya, payukabirna bitakbirihim. Jadi mereka bertakbir, para perempuan tersebut itu dengan takbirnya para laki-laki.
Kemudian yang kedua adalah kaitan perintah takbir secara umum, ya. Nah, kaitan dengan takbir secara umum ini tentu saja di dalamnya apakah bisa masing-masing, kemudian bisa juga secara serentak. Jamaah kaum muslimin iwatul iman rahimakumullah. Kemudian kaitan dengan masalah lafal takbiran. Lafal takbiran ini berdasarkan asar, ya, ada dua. Yang pertama adalah ini takbirnya sahabat Ibnu Mas'ud, ya. Dua kali Allahu Akbarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Nah, ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, dua kali. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Jadi di sini takbirnya adalah dua kali. Nah, kemudian ada juga takbir dari Salman Al-Farisi. Kalau dari takbir Salman Al-Farisi ini takbirnya tiga kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabiro. Nah, begitu. Sekali lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabiro. Nah, itu. Kalau yang pertama itu riwayat Imam At-Tabrani, kemudian yang kedua ini adalah riwayat Imam Al-Baihaqi. Jadi yang dapat dilaksanakan ya secara sunnah, yang dapat dipertanggungjawabkan ini adalah dua takbir ini. Yang pertama adalah dari takbir Ibnu Mas'ud, yang kedua adalah takbir Salman Al-Farisi. Jamaah kaum muslimin iwatul iman rahimakumullah. Kemudian kapan mulai takbiran itu? Nah, di sini kana yukabbiru yaumal fitri min hina yakhruju min baitihi. Nah, jadi kapan kita bertakbiran itu? Kita takbiran itu adalah hina yakhruju, yaitu ketika kita keluar. Ya, dari mana? Min baitihi, yaitu dari bahwa Rasulullah SAW itu mulai bertakbir itu adalah ketika beliau keluar dari rumahnya. Ini keterangan dari Ibnu Umar, ya. Hadis riwayat Imam Al-Baihaqi. Sampai kapan? Pertama adalah ya'ti al-musola, sampai ke musola atau tempat salat Id. Kemudian dalam hadis yang lain dari riwayat Imam Ad-Daraqutni itu sampai hatta ya'tiyal imam, sehingga imam itu datang, ya. Maksudnya di sini ketika imam itu sudah akan melaksanakan sholat, ya, melaksanakan sholat Id, maka takbir pun berhenti. Jamaah kaum muslimin wa tuliman rahimakumullah. Nah, di sini itu adalah terkait dengan waktu takbir. Nah, sekarang adalah bagian yang kedua, yaitu terkait dengan sunnah sholat dan khutbah Id. Pertama, salat Id itu adalah lebih utama dan diusahakan di lapangan. Nah, ini sesuatu yang sangat penting, ya. Karena sebagian ada yang melaksanakan di masjid. Itu padahal sebetulnya afdolnya itu bukan di masjid, tapi afdolnya itu adalah di musola. Musola itu adalah di lapangan. Ini hadis berdasarkan riwayat Imam Al-Bukhari, ya. Nah, jadi yakhruju, ya. Jadi karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yakhruju yaumal fitri wal adha ilal musola. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, itu keluar pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha itu ilal musola. Ilal musola ini bukan masjid, ya, tapi di lapangan. Nah, kecuali kalau kondisinya dalam keadaan tertentu, ya, misalkan dalam kondisi hujan. Nah, tentu kalau memang tidak memungkinkan, ya, kemudian tempat yang dapat menaungi itu adalah masjid, maka itu bisa dilaksanakan di masjid. Tapi tetap secara sunnah diusahakan tetap di lapangan, ya. Kemudian yang kedua adalah salat Id itu posisinya sebelum khutbah. Jadi bukan khutbah dulu kemudian salat Id, tapi salat Id dulu kemudian berkhutbah. Ini hadisnya juga dari riwayat Imam Al-Bukhari. Kanu yusalluna qoblal khutbah. Baik itu, ya, Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, semuanya itu mereka sholat, ya, sholat terlebih dahulu qoblal khutbah, sebelum berkhutbah.
Kemudian yang ketiga, dalam pelaksanaan sholat id itu tidak ada azan dan juga iqomat. Nah, ini juga perlu ditekankan ya. Jadi memang azan dan iqomat ini adalah khusus untuk sholat fardu saja. Tapi kalau untuk sholat id tidak ada azan dan juga tidak ada iqomah. Nah, ini berdasarkan keterangan dari sahabat Ibnu Abbas ya dan Jabir bin Abdullah. Jadi keduanya menegaskan bahwa dalam sholat Idul Fitri dan Idul Adha itu tidak ada azan. Termasuk juga di dalamnya tidak ada iqomah. Kemudian yang keempat adalah tidak ada sholat sunnah. Baik itu sebelum ataupun setelah sholat id. Nah ini juga sama ya. Hadisnya dari Imam Al-Bukhari. Ya. Jadi perlu ditegaskan bahwa sebelum sholat id itu tidak ada sholat sebelumnya. Kemudian juga tidak ada sholat setelahnya. Kemudian juga sholat id ini dilaksanakan secara berjamaah. Nah ini sangat penting. Ustaz, apakah sah tidak sholat id dilaksanakan secara munfarid? Nah karena memang tidak ada satupun terkait dengan dalil bahwa sholat id itu dilaksanakan secara munfarid, maka berjamaah ini itu menjadi syarat sah ya. Nah artinya bahwa ketika tidak ada jamaah, maka salat idnya tidak sah. Atau misalkan dilaksanakan secara munfarid, maka salat id tersebut itu tidak sah. Jadi harus berjamaah. Kemudian yang lainnya adalah kaitan dengan kaifiat dari salat id secara khusus. Nah ini perlu diperhatikan. Pertama bahwa salat id itu hanya 2 rakaat saja. Ya, 2 rakaat saja. Namun ada yang khas. Apa yang khasnya itu? Dalam rakaat pertama, takbirnya itu 7 kali. Kemudian pada rakaat yang kedua, takbirnya adalah 5 kali. Kemudian yang kedua, takbiratul ihram itu masuk dalam bilangan 7 kali takbir rakaat pertama. Jadi misalkan imam, Allahu Akbar. Nah ini pertama ya, takbiratul ihram. Nah itu sudah terhitung sebagai 1 takbir. Allahu Akbar. Nah itu yang kedua ya. Jadi 7 kali takbir itu termasuk di dalamnya adalah takbiratul ihram. Kemudian juga tidak ada bacaan-bacaan khusus tertentu antara 1 takbir dengan takbir yang lain. Kemudian juga apakah di dalamnya ada iftitah? Nah tentu ya. Berdasarkan hadis umum kaitan dengan sholat. Nah maka terkait dengan Idul Fitri ini juga, nah itu disunahkan ya setelah takbir juga, setelah takbir juga ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, nanti sampai 7 kali. Kemudian baca iftitah ya. Setelah baca iftitah baru membaca surat Al-Fatihah. Kemudian juga mengangkat tangan setiap kali takbir. Jadi 7 kali takbir itu, maka setiap kali takbir itu mengangkat tangan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, dan seterusnya sampai bilangan yang ke-7. Kemudian pada rakaat yang kedua, takbir intikal dari sujud ya. Dari sujud ketika akan bangkit ya. Pada qiyam yang kedua atau rakaat kedua, maka itu juga sudah termasuk bilangan 5 kali takbir. Jadi ketika dalam keadaan sujud misalkan ya, sujud. Allahu Akbar. Nah langsung mengangkat tangan. Jadi setelah sujud, ketika akan bangkit menuju rakaat yang kedua, maka ketika bangkit itu Allahu Akbar sambil mengangkat tangan. Ya, kemudian disimpan kembali untuk bersedekap. Nah itu sudah terbilang sebagai 1 takbir. Kemudian selanjutnya menyelesaikan ada 4 kali takbir lagi ya. Sehingga genap semuanya ada 5 kali takbir. Kemudian bagaimana jika makmum itu masbuk ya? Nah kalau makmum itu masbuk misalkan ya ketinggalan 1 rakaat bersama imam. Maka nanti silakan untuk menyelesaikan yang kurangnya ya. Kalau misalkan nanti berdiri lagi, kemudian nanti takbirnya takbir 5 kali takbir ya, sebagai rakaat yang kedua nantinya.
Jadi ketika makmum itu masbuk, nah itu dapat menyelesaikan. Ya, silakan selesaikan rakaatnya yang tertinggal itu sesuai dengan kaifiat salat in. Jadi kalau seandainya pada rakaat yang dia berdiri itu akan kepada rakaat yang kedua, berarti takbirnya 5 kali. Jamaah kaum muslimin wa rahimakumullah. Nah, kemudian juga setelah itu imam berkhutbah. Nah, jadi setelah sholat selesai, salam sampai salam, kemudian imam itu atau khotib itu berdiri ya. Berdiri kemudian menyampaikan khutbah. Nah, khutbah di sini khutbahnya adalah 1 kali karena belum ditemukan dalil secara syar'i bahwa berkhutbah itu ketika Idul Fitri ataupun Idul Adha itu dengan 2 kali khutbah ya, diselangi dengan duduk. Kalau itu memang yang ada dalilnya adalah terkait dengan sholat Jumat. Nah kalau tidak ada dalilnya maka kembali ke asal ya, asalnya adalah 1 kali karena tidak ditemukan dalil secara khusus, secara syar'i bahwa khutbah Jumat itu dilaksanakan dengan adanya pasil, adanya pemutus ya, atau misalkan dengan 2 kali khutbah itu dengan duduk terlebih dahulu di antara 2 khutbah. Nah, imam menyampaikan wasiat, menyampaikan nasihat ya. Terkadang di masyarakat ada secara praktik antara imam dan khotib itu berbeda. Nah, ini bagaimana? Ya. Nah, kalau kita selidiki ya berdasarkan dalil-dalil yang ada, maka imam dan khotib itu lebih utama adalah orang yang sama. Ya, ini lebih utama ya. Walaupun memang diperbolehkan berbeda, tapi sebisa mungkin lebih utama di mana dia menjadi imam, maka dia juga yang menjadi khotib. Imam juga nanti memerintahkan ya atau juga mendakwahkan terkait dengan bersedekah pada hari raya Id ya. Jadi beliau mendatangi para wanita dan memberi pelajaran pada mereka, mengingatkan dan memerintahkan mereka untuk bersedekah. Nah ini hadisnya riwayat Imam Al-Bukhari. Jamaah kaum muslimin wa rahimakumullah. Nah kemudian ini ada beberapa sunnah setelah khutbah. Ya. Yang pertama adalah kaitan dengan mengucapkan tahniyah. Ya. Taqabbalallahu minna wa minkum. Atau taqabbalallahu minna wa minka. Ya. Ini ada 2 dalil ini ya. Dua-duanya juga dari para sahabat. Jadi para sahabat ketika mereka selesai melaksanakan ibadah Id, mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum ya atau minka, dan belum ditemukan ucapan-ucapan yang lainnya selain daripada kedua ucapan tersebut, yaitu taqabbalallahu minna wa minkum atau taqabbalallahu minna wa minka. Kemudian yang kedua adalah terkait taqabbalallahu minna wa minkum, ini adalah ketika hari raya Id ya, ketika hari raya Id. Jadi bukan hanya setelah, jadi ketika selesai pun misalkan ya, gitu. Ketika selesai ya, ketika selesai Id, nah itu dapat diucapkan kalimat ini pada hari raya Id. Kemudian yang kedua itu adalah berbeda jalan pulang. Nah sebisa mungkin ya bahwa ketika kita pulang itu kalau biasanya misalkan melalui jalan A, maka sebisa mungkin kalau pulang itu melalui jalan yang B. Jalan yang berbeda dari jalan yang diambil yang pertama. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana yaumul Id ya, yaitu ketika pada hari raya Id, khalafat thariq. Beliau itu biasanya mencari jalan yang berbeda. Kemudian yang ketiga adalah memberi rasa aman atau dilarang membawa senjata. Nah, ini juga sama ya. Jadi hadisnya juga ini riwayat Imam Al-Bukhari ya. Khususnya terkait dengan dialog Ibnu Umar dengan Al-Hajjaj ini. Imam Bukhari itu menempatkan asar ini itu dalam kitab Idain ya. Bab apa yang dimakruhkan membawa senjata pada hari raya Id di tanah haram. Jadi memang kejadiannya waktu itu kaki Ibnu Umar itu pernah tertusuk ya, gitu. Tertusuk benda yang tajam ya. Gitu. Dan pada waktu itu ya kenapa ditempatkan dalam kitab Idain gitu. Ada kemungkinan memang waktu itu juga dalam kondisi
Id ya, gitu, dalam kondisi Id. Gitu. Imam Bukhari memasukkannya dalam kitab Idain. Nah, dari sini beliau kemudian terjadi dialog dengan Al-Hajjaj, dan Al-Hajjaj ini ya diantaranya adalah yang membawa senjata pada waktu itu ke tanah haram ya, ke tanah haram waktu itu. Padahal di sini pada hari ini maksudnya itu pada hari Id ya, itu bahwa itu tidak diperbolehkan untuk membawa senjata. Itu kata Ibnu Umar itu. Nah, di sini berarti memang bahwa ini adalah hari raya, tentu mafhum mukhalafahnya segala sesuatu yang dapat membawa kepada peperangan ya, termasuk juga di dalamnya adalah yang dapat melukai kaum muslimin, tentu sebisa mungkin dihindari. Kemudian juga diperbolehkan kalau ada hiburan ya pada hari raya ya. Ini juga diperbolehkan. Rasul juga waktu itu ya dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari ya. Jadi Rasul juga kadang mengundang ya, ada dua budak ya yang memperlihatkan kebolehannya untuk mempermainkan tombak dan perisai. Kemudian ada juga ya terkadang juga dengan duf ya, duf juga. Nah, duf itu semacam seperti rebana gitulah ya. Dan waktu itu konteksnya adalah pada hari raya Id ya, pada hari raya Id. Nah itu diperbolehkan. Nah, mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umroh sesuai Quran dan Sunnah bersama karya Imtak. Terjangkau, nyaman, amanah, berpengalaman, sesuai dengan Quran dan Sunnah. Fasilitas, perlengkapan umroh manasik dan handling, hotel bintang 4 dan 5 staraf, dekat dengan Masjid Al-Haram, pesawat Saudi Airlines Direct Jeddah, makan 3 kali sehari, bus AC dan snack, free rihlah maklim Makkah Madinah, free air jam-jam. Antara umroh satu dan umroh lainnya, itu akan menghapus dosa di antara keduanya. Dan haji mabrur tidak ada balasannya melainkan surga. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Daftar segera, seat terbatas. Telepon atau WA di 0811 206 5536. Karya Imtak, wujudkan niat suci Anda bersama kami.